Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Mumtaz Hakim dengan NIM V1323032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Advertising and Promotion Practice. Oke, jadi pada Advertising and Promotion Practice, di mana praktik periklanan dan promosi itu terdapat IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, kategori IMC itu ada advertising, kemudian ada sales promotion, brand visibility, public relation, digital platform, dan juga ada personal contact ya. Nah, IMC itu relevan dengan strategi perusahaan. Jadi, perusahaan itu banyak menggunakan IMC untuk komunikasinya dalam perusahaan. Kemudian ada customer journey, di mana eh, proses yang dilakukan oleh konsumen ya, mulai dari kesadaran ataupun awareness. Di sini itu jadi pelanggan pertama kali menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang bisa diatasi oleh produk atau layanan dari perusahaan ya ataupun ke kita. Kemudian yang kedua itu ada pertimbangan. Jadi di sini itu pelanggan mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai produk, bisa dalam web ataupun situs perusahaan. Kemudian dibandingkan dengan pesaing ataupun kompetitor sebagai opsi dari produk yang ingin mereka beli. Kemudian yang ketiga itu ada keputusan, di mana itu pelanggan memutuskan untuk melakukan pembelian produk ataupun layanan dari perusahaan. Kemudian ada retensi, di mana pelanggan menggunakan produk atau layanan dan berusaha untuk mempertahankan mereka dengan memberikan pengalaman yang positif. Dan yang terakhir itu ada advokasi, di mana pelanggan itu merasa puas ya dengan pengalaman mereka dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Jadi biasanya itu di sini pelanggan-pelanggan yang udah loyal gitu ya untuk merekomendasikan produknya ke teman ataupun keluarga dari pelanggan tersebut. Oke. Kemudian ada konsep komunikasi dengan konsumen. Apa sih konsep komunikasi dengan konsumen itu? Jadi, proses pertukaran informasi, pesan, dan ide antara perusahaan atau merek dengan konsumen dengan tujuan untuk membangun hubungan. Nah, membangun hubungan, kemudian mempengaruhi perilaku, dan juga meningkatkan kepuasan kepada pelanggan tentunya. Kemudian, dari konsep konsumen itu ada dibagi berbagai macam lagi. Yang pertama itu ada AIDA model, di mana AIDA model itu ada 4 tahapan ya. Ada attention, kemudian interest, kemudian desire, dan yang terakhir itu ada action. Nah, untuk eh, attention itu ataupun awareness, jadi di sini tuh konsumen tuh bertanya, apa sih itu produknya ataupun layanan yang ditawarkan. Jadi di sini konsumen itu mencari tahu. Kemudian ada interest. Nah, tahap ini itu biasanya konsumen membuat mereka berpikir kalau misalkan mereka itu menyukai produk tersebut. Jadi kayak saya menyukai produk itu. Nah, kemudian ada desire. Di tahap ini itu konsumen mengubah dari saya menyukai produk itu menjadi saya menginginkan produk tersebut. Jadi konsumen tuh ingin produk itu. Kemudian yang terakhir itu ada action, di mana tahapan ini itu bertujuan agar membuat konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut.
Nah, kemudian ada sales funnel. Di sini tuh ada 3 tahapan dari sales funnel ini. Yang pertama itu ada tofu, kemudian mofu, dan juga tofu. Nah, pada tofu ini biasanya konsumen itu dikenalkan produknya, atau kita itu mengenalkan produk kepada konsumen. Kemudian untuk tofu sendiri itu kita membangun hubungan yang baik kepada konsumen dan juga memperjelas produk-produknya kepada konsumen. Dan yang terakhir itu ada BOFU, di mana kita itu mengarahkan agar konsumen melakukan pembelian kepada produknya kita. Jadi BOFU itu kayak actionnya dari konsumen ya, agar membeli produk kita. Kemudian ada atribut model. Nah, atribut model itu mengidentifikasi setiap touch point di berbagai sosial media. Jadi, touch point itu apa sih? Touch point itu adalah interaksi atau kontak antara seseorang dengan sebuah brand. Jadi, interaksi kontaknya itu disebut touch point. Nah, touch point itu tuh dalam keputusan pembelian sangat complemented ya, teman-teman. Kemudian ada yang namanya struktur IMC plan. IMC planning ya, planning proses. Yang pertama itu ada target market, di mana kita itu mentargetkan konsumen, kemudian kompetitornya gimana, kemudian komunikasinya gimana. Kemudian ada product positioning. Jadi product positioning itu di mana kita itu menentukan bagaimana konsumen melihat produk dengan merek. Jadi, posisi di mana konsumen itu melihat produknya itu dan juga mereknya. Kemudian ada objektif atau objek. Ini itu menyelaraskan aktivitas komunikasi dari pemasaran. Nah, kemudian itu kan ada budget juga. Budget itu kita menyusun anggaran untuk IMC. Budget itu biasanya disusun berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Kemudian di sini yang terakhir ada IMC komponen, di mana kita menggabungkan komponen-komponen dari IMC. Oke. Kemudian ada segmentation strategi, di mana segmentation strategi ini kita harus mendesain, mendesain siapa target kita, kemudian audiensnya, kemudian kita harus mengetahui juga berdasarkan kebutuhan dan juga keinginan dari calon pelanggan kita. Nah, di sini itu segmentation strategi itu kita harus memilih pelanggan yang paling menguntungkan. Kita melakukan segmentasi strategi ini karena mempunyai keterbatasan pada lokasi geografis dan juga habit dari produk. Target audiens kita itu harus mereka yang memiliki atau berkemungkinan tinggi ya untuk membeli produk kita. Oke, kemudian ada communication objektif, di mana itu ada advertising untuk meningkatkan awareness, kemudian ada sales promotion, berapa banyak sih yang mengunjungi, berapa banyak audiensnya, kemudian ada public relation, seberapa banyak publikasi dan juga biayanya, ada brand visibility, exposure produk yang didapat, kemudian ada personal contact, kayak jumlah janji yang dibuat untuk calon konsumen dari perusahaan, bisa menghubungi kontak mana. Kemudian yang terakhir itu ada digital objektif. Nah, digital objektif itu bisa melalui digital media ataupun platform.
Nah, kemudian itu ada yang namanya relationship marketing. Nah, jadi di relationship marketing itu kita harus membuat pelanggan untuk menghargai hubungan mereka dengan perusahaan. Jadi pelanggan itu tidak mempertimbangkan pemasok-pemasok dari perusahaan lain. Dan juga ini biasanya bertujuan untuk menekankan pada pengelolaan jaringan pemasok yang mempengaruhi pelanggan. Jadi kita itu harus membangun hubungan yang sangat baik ya untuk pelanggan, apalagi kita butuh pelanggan. Kemudian ada analisis segmen. Nah, analisis segmen itu yang pertama itu ada profil dari pelanggan, itu apa aja sih? Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan dan harapan pelanggan, kebutuhannya itu apa? Kemudian kita harus juga mengetahui harapan-harapan apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada nilai potensi seumur hidup. Nah, nilai potensi seumur hidup. Kemudian ada tingkat pembelian. Tingkat pembelian ini itu tingkat pembelian yang kembali yang diharapkan. Jadi kita itu mengharapkan pembelian kembali konsumen kepada produk kita. Kemudian yang terakhir itu ada biaya akuisisi dalam pengembalian modal. Nah, biaya akuisisi itu apa sih? Jadi biaya akuisisi itu seperti biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis. Jadi pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis. Misalnya kayak perusahaan kemudian pindah ke perusahaan transportasi. Nah, itu kan jadi pindah aset juga. Nah, analisis segmen itu diperlukan untuk menguji dan juga mengevaluasi pelanggan. Karena tidak semua pelanggan itu bisa loyal dan juga banyak yang plain-plain. Jadi pelanggan-pelanggan itu kan memilih produk banyak yang kayak plain-plain dan juga tidak menentu. Kemudian ada tujuan dari IMC. Nah, tujuan dari IMC itu kita mendefinisikan pada sasaran iklan untuk mengukur hasil iklan yang dimaksud DAKMAR. Jadi, singkatan DAKMAR itu ada define, advertising, goals for, measure, advertising, kemudian ada result. Nah, menurut model Dagmar ini, iklan yang efektif dapat menimbulkan kesadaran, pemahaman, keyakinan, dan tindakan. Komponen penting dalam model ini adalah mendefinisikan segmen pasar yang ingin dijangkau oleh kampanye, tentunya. Oke. Kemudian ada alokasi berdasarkan kategori IMC. Yang pertama itu ada jumlah total orang yang perlu dijangkau. Kemudian ada pentingnya menghasilkan penjualan secara teratur atau dalam jangka waktu dekat. Dan yang terakhir itu ada keinginan mempertahankan atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, alokasi IMC itu sangat penting ya teman-teman. Selain alokasi berdasarkan kategori IMC, ada juga alokasi berdasarkan siklus hidup produk. Nah, di sini itu dari mulai pengenalan produk, kemudian pertumbuhan, kematangan, penurunan, dan juga lain-lain. Nah, ada juga alokasi berdasarkan tahun waktu. Jadi, alokasi berdasarkan tahun waktu itu ada kayak tahunan, kemudian triwulan, bulanan, dan juga ada mingguan. Biasanya tahunan dan triwulan itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang eh, jauh-jauh hari. Kemudian ada bulanan dan juga mingguan ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Dan yang terakhir juga ada yang namanya alokasi berdasarkan potensi geografis. Nah, jadi di sini itu semakin besar konsentrasi profil audiens, maka semakin besar pula potensi dari penjualan kita. Oke, kemudian ada creativity. Nah, creativity itu sangat penting dalam IMC loh, karena membantu kita dalam mengembangkan pesan yang unik, menarik,
dan juga berkesan untuk mencapai tujuan pemasaran kepada audiens. Nah, creativity itu mencangkup fisiologi otak, kemudian karakteristik kepribadian. Dari karakteristik kepribadian itu, semakin banyak sifat yang ditunjukkan, maka semakin terlihat juga tingkat kreativitas dari seseorang. Kalau misalkan udah kreatif tuh ya, kita ada yang dikembangkan dalam 4 fase. Nah, ini 4 fasenya itu yang pertama ada persiapan, kemudian yang kedua ada inkubasi. Inkubasi itu jadi kayak kita memerlukan proses ataupun waktu dalam berpikir kreatif gitu ya. Nggak memaksakan kreativitas. Kemudian yang ketiga ada pencerahan ataupun eliminasi. Dan yang terakhir ada evaluasi atau verifikasi. Nah, dari kreatif itu kita bisa bertukar untuk menciptakan IMC yang unik dan juga berkesan untuk pelanggan. Ada juga di sini yang namanya buyer persona. Buyer persona itu sangat penting ya bagi kita untuk mengetahui profil dari pelanggan. Jadi, apa sih itu buyer persona? Buyer persona itu merupakan profil fiktif yang menggambarkan pelanggan ideal suatu bisnis. Nah, jadi ini tuh dibuat berdasarkan riset ya, teman-teman. Contohnya itu ada di sini ada Lisa. Dia itu berumur 28 tahun, kemudian pekerjaannya sebagai content creator, lokasinya di Jakarta, daya beli cukup tinggi. Nah, dari buyer personanya itu kita bisa kategorikan tuh minatnya, sumber informasi, tujuan motivasi, dan juga tantangannya. Kayak di sini dia tuh minat beli skincare yang aman dan alami. Kemudian sumber informasi yang dia peroleh itu biasanya dari blog ataupun media sosial. Tujuan dan motivasinya itu ingin menjaga kesehatan kulit dan juga produknya eh, ingin aman dan juga berkualitas. Dan tantangannya itu dia tuh biasanya sulit untuk menentukan produk skincare yang aman untuk kulit sensitif. Jadi di sini itu si Lisa membutuhkan produk skincare yang tentunya dan yang tentunya yang tentunya aman, sorry, maaf, yang tentunya aman dan juga alami bagi dia. Dan eh, dia juga ingin menjaga kesehatan kulitnya dengan produk skincare tersebut. Kemudian ada contoh buyer persona yang kedua. Ini tuh di bisnis pakaian. Kita contoh dari Kayla Putri. Di sini tuh dia umur 23 tahun, kemudian pekerjaannya sebagai content writer. Lokasinya tuh di Depok. Kemudian ada hobinya itu sering melihat drama dan K-pop ya, traveling dan juga belanja online. Tujuannya itu dia ingin memiliki style berpakaian yang menarik tetapi simple. Kemudian ingin menggunakan Korean style dengan gaya berpakaian sehari-hari. Tantangannya itu memiliki tubuh yang terlalu ramping sehingga seringkali terlihat kebesaran ketika menggunakan pakaian tertentu. Jadi di sini itu kita bisa lihat kalau Kayla Putri itu pengen punya pakaian yang cocok dia untuk digunakan eh, dalam berpakaian sehari-hari. Dan stylenya itu dia mengarah kepada style K-pop ya teman-teman. Nah, buyer persona itu mencangkup kehidupan dan demografis dari audiens maupun pelanggan. Oke, jadi eh, untuk kreativitas tadi itu merupakan komunikasi ataupun kombinasi berbagai elemen termasuk gaya komunikasi, metode ekspresi, dan juga konsep kreatif yang fleksibel. Nah, setiap iklan yang kita bikin itu tuh kayak di televisi, sosial media, kemudian penawaran ataupun podcast dan lain-lain itu merupakan strategi atau bagian yang penting dari rencana IMC ya, semua setiap iklan.
Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.